Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya Aldi Tricahyana dari kelas PAIA dengan NIM 201210032 akan menyampaikan sedikit materi mengenai bank ASI, hukum dari bank ASI dan bank sperma. Yang pertama yaitu mengenai hukum asal dari menyusui. Hukum asal dari menyusui ini bagi seorang ibu itu sunnah, selama sunnahnya ini selama sang ayah itu mampu untuk membiayai pembelian susu ataupun ada orang lain yang mampu atau mau menyusui anaknya. Dan hukum sunnah ini bisa berubah menjadi hukum wajib ketika sebaliknya sang ayah tidak mampu memberikan susu atau membelikan susu dan tidak ada orang yang mau menyusui anaknya. Jadi ibu tersebut hukumnya wajib menyusui anaknya. Yang selanjutnya yaitu mengenai batasan umur dalam menyusui. Jadi batasan umur dalam menyusui ini yaitu sekitar 2 tahun ke bawah, yang mana hal ini menyebabkan hukum radha'ah atau mahram. Ya, mahram dikatakan radha'ah atau mahram menjadi mahram ini ketika sudah melampaui batas menyusui, batas maksimal maksudnya. Batas maksimal tersebut yaitu menurut di Al-Quran itu 10 kali, tapi ada diruksoh kembali menjadi 5 susuan. Jadi dalam radha'ah ini menjadikan sebab-sebab kemahraman. Sebab-sebab kemahraman itu ada 3. Yang pertama itu sebab pernikahan, yang kedua itu sebab, kalau dalam kitab itu sebab mertua, dan yang ketiga ini sebab radha'ah atau sepersusuan. Jadi dalam hal ini termasuk mahramnya. Dalam radha'ah itu terdapat rukun-rukun, yang mana rukun tersebut ada 3. Rukun yang pertama itu harus ada anak yang disusui, mau disusui. Dan yang kedua itu harus ada wanita yang mau menyusui. Dan yang ketiga yaitu harus ada air susu yang keluar untuk anaknya ini. Mungkin itu tadi syarat dari radha'ah. Yang selanjutnya yaitu tadi itu rukun dari radha'ah, mohon maaf. Yang selanjutnya itu syarat dari radha'ah. Syarat dari radha'ah ini seperti tadi, air susu itu harus berasal dari air susu manusia. Jadi tidak boleh air susu kambing, air susu sapi, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar dari susu manusia. Syarat yang kedua yaitu air susu itu harus bisa masuk ke kerongkongan atau bisa sampai ke lambung, yang mana bisa melalui isapan maupun melalui alat penampung. Misalkan
ibunya mau bekerja ditampung dulu air susunya untuk diberikan ke anaknya, itu nggak apa-apa. Yang penting air susu tersebut itu bisa masuk sampai ke lambung sang anak. Itu juga menurut pendapat dari ulama. Yang selanjutnya yaitu hukum jual beli dari ASI ini atau bank ASI ini. Ya, hukumnya di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada yang tidak memperbolehkan dan atau haram. Yang kedua yaitu memperbolehkan. Kalau yang haram atau memperharamkan ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi yang mana beliau itu berpendapat bahwa sama saja seseorang itu meminum atau memakan daging manusia, makanya dalam hal ini hukumnya haram. Tetapi jika hal tersebut tidak boleh, maka akan membahayakan sang anak. Dalam hal ini, dalam pandangan mazhab Hanafi ini, dalam keadaan darurat itu diperbolehkan untuk menyusui. Dan hukum yang kedua yaitu boleh. Jadi hukum menjual ASI ini boleh menurut mazhabnya Imam Syafi'i, Maliki dan Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik ini memperbolehkannya, yang mana untuk perkembangan anak dan untuk bahan makan dari anak. Yang selanjutnya yaitu apa yang kedua? Hukum tentang bank sperma. Jadi sperma, dalam bank sperma ini ada donor sperma, yang mana sperma tersebut itu disimpan dulu. Setelah disimpan itu dibekukan dengan menggunakan metode controlled red freezing atau didinginkan. Yang mana tujuan dari bank sperma ini untuk membantu individu atau sebuah pasangan itu memiliki keturunan. Jadi misalkan ingin memiliki keturunan, bisa menggunakan bank sperma ini, atau menghindarkan kepunahan manusia, jadi agar manusia itu berkembang biak terus atau tambah dan juga tujuannya ya untuk memajukan teknologi terutama di bidang kedokteran. Jadi kedokteran ini semakin canggih ya teknologinya. Yang terakhir itu mengenai pendapat bank ASI ini, pendapat ulama mengenai jual beli atau hukum dari bank ASI ini. Jadi kalau melihat dari sumbernya, sperma yang ditampung oleh suami ini suami yang sah ya, dan dipastikan itu diberikan ke istrinya, bukan istri yang sah ya, maksud bukan istri yang lain, bukan. Hukumnya ini diperbolehkan. Jadi suami yang sah diberikan ke istri yang sah itu boleh. Yang kedua ini hukum dari cara pengambilan spermanya ini. Hukum pengambilan jika dilakukan oleh istri yang sah, dalam pengambilan sperma ini diperbolehkan. Tetapi dalam pengambilan sperma ini ketika dilakukan dengan cara mandiri atau cara onani itu tidak diperbolehkan, karena dalam hal onani itu tidak etis atau
bahkan ada pengharaman dalam onani, yang mana onani ini sangat berbahaya ya, jangan dilakukan. Yang hukum yang ketiga, ketika keadaan darurat, tidak benar-benar tidak memiliki anak, sedangkan ketika benar-benar tidak memiliki anak ini, orang tersebut itu ingin memiliki anak. Tidak ada cara lain selain mengikuti proses dari bank ASI ini, atau dengan melalui pembukaan sperma tadi, lalu ditampung oleh sang istri. Hukumnya ini menjadi mubah atau menjadi boleh dalam pengambilan maupun sumbernya. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum dari bank ASI dan bank sperma. Apabila banyak perkataan saya yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.